Terlihat screen saya? Belum sih dokter. Belum ya? Belum. Coba saya ulang deh. Oke. Screen, start broadcast. Nah, udah. Sudah ya? Oke. Kita mulai deh ya. Oke, jadi salam kenal buat yang belum kenal. Nama saya Dr. Gigi Joshua Calvin, spesialis gigi anak. Saya orang tua, satu putri, Dr. Gigi khusus anak. Lalu saya salah satu co-founder dari Senyum Si Kecil. Kalau ada yang belum follow, boleh tolong di-follow ya, Senyum Si Kecil, @Senyum Si Kecil. Sama salah satu penulis dari buku Sikat Gigi. Lalu, hari ini kita akan bahas semua tentang gigi susu dari A to Z. Nanti kalau ada kurang lebihnya mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa sebenarnya yang mempengaruhi gigi susu itu terletak dari dua hal. Yang pertama adalah pada saat kehamilan, orang tua mengandung seorang anak, dan pada saat setelah anak tersebut lahir. Maksudnya gimana? Karena pada saat kehamilan, sebenarnya itu gigi susu itu dari dibentuk. Dari trimester pertama, pada saat kandungan kurang lebih sekitar usia 6-17 minggu, gigi itu sudah mulai dibentuk gitu ya di dalam janin. Lalu gigi itu terus dibentuk dari gigi susunya sampai gigi permanennya, itu semua pada saat anak dari dalam kandungan sampai usia kandungan 14 minggu, itu sampai di kandungan usia sampai di usia anak 5 tahun pada saat pembentukan gigi permanennya. Jadi kayak kalau anak kita gitu ya, sekarang di usia 3 tahun, itu kalau kita foto ronsen, misalnya kita ternyata butuh foto ronsen, nah kita akan kaget, loh kok di bawah foto gigi susunya udah ada tuh benih-benih gigi permanennya sudah ready, atau masih setengah, atau sedang dibentuk mahkotanya. Kayak contoh, misalnya gigi bungsu gitu ya. Kalau misalnya kita foto anak-anak di usia 6 tahun, 7 tahun, bahkan udah ada yang kelihatan titik gitu mungkin ya. Lalu, ini yang kadang-kadang orang tua suka kelewat, bahwa lubang itu sebenarnya bisa ditularin ke anak. Terutama dari ibu atau pengasuh. Jadi kita harus tahu dulu prinsipnya. Prinsipnya gini, lubang disebabkan oleh bakteri. Sama seperti semua penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri. Itu kenapa orang bilang kalau bakteri berarti minumnya antibiotik supaya nggak infeksi, kurang lebih begitu ya. Karena bakteri ini juga penyebab gigi berlubang, maka sering dibilang bahwa lubang itu sebenarnya infeksi, sehingga semua infeksi itu bisa ditularkan melalui mulut kita pada saat kita banyak lubangnya, kita tiup makanan anak kita sodorin makanannya ke si anak. Itu kuman dari lubang di mulut kita udah pindah tuh ke sendok. Sendok yang nanti kita akan kasih ke anak kita. Bukan cuma begitu aja, kadang pada beberapa keadaan ekstrim orang tua masih suka ada yang mengecap gitu ya, lalu diserahkan misalnya ke anak. Bahkan kalau mungkin saya salah, tapi kalau setahu saya, bahkan di hukum Islam gitu ya, ada yang bilang bahwa kan nggak boleh tuh sebenarnya gitu ya, kita tiup makanan. Itu katanya memang nggak boleh. Nah ternyata memang mungkin ada manfaatnya di situ. Lalu juga kadang-kadang kita sibuk, lalu kita serahkan gitu ya, kita serahkan ke pengasuh misalnya. Itulah salah satu kenapa pada saat kita misalnya pertama kali punya suster, misalnya pengasuh gitu ya, kita misalnya hire suster, bukan cuma lebih baik dicek hepatitis, darah, tapi juga dicek kondisi mulutnya, karena itu sebenarnya sangat berpengaruh. Kita lanjut. Dr. Anissa Amalia, kalau ikutin follow, boleh follow juga nih di Instagram-nya, Dr. Ica. Dia bilang, taking care of your oral health, first important for your kids' oral health. Jadi, kita jaga kesehatan gigi kita dulu sendiri nih, itu tuh penting sebenarnya untuk jaga kesehatan mulut anak-anak kita. Just like being in an airplane, they tell you to put on your mask first. Ingat kan kalau misalnya pramugari lagi kasih instruksi gitu ya, dibilang kalau ada tekanan udara yang masalah, taruh dulu di diri sendiri, baru bantu orang lain. Ingat ya, kurang lebih seperti itu. Jaga dulu mulut kita, jaga dulu dengan cara apa? Ya sikat gigi paling penting. Sama pembersihan karang gigi, cek ke dokter gigi. Sama kayak kita minta gitu karena kita juga mesti datang ke dokter gigi buat cek 6 sampai 12 bulan sekali. Ini contoh-contoh awal gigi yang banyak follower mungkin atau banyak bapak ibu yang mungkin suka keliru gitu ya. Dok, ini anak saya ada karang giginya. Karang giginya letaknya ada di dekat gusi gitu misalnya. Posisi warnanya kuning, Dok. Cara paling simpel adalah cek pakai kuku. Kalau dia nonjol, itu karang benar. Kalau dia rata, itu pewarnaan stain.
Kalau dia cekung seperti ini kan kita udah bisa lihat, ini gambarannya cekung pasti. Ini pasti adalah lubang. Jangan sampai keliru lagi penyebutan antara karang, staining, atau lubang. Ya. Ini contoh-contoh lubang yang mungkin sering terjadi, mungkin yang sering kita lihat awal tuh yang di pojok atas kanan, lalu berkembang menjadi atas kiri. Itulah kenapa pentingnya pada saat kita setiap kali mau menyikat gigi anak, ya, cek dengan cara bibir diangkat. Harus, wajib. Lalu kadang yang suka ketinggalan mungkin adalah geraham tuh di belakang. Lalu mungkin kadang kita suka ngeliat bahwa anak kok jadi susah makan, seperti yang gambar di bawah sebelah kanan. Ada selipan dan di bawahnya sudah ada bengkak. Hati-hati sekali kalau sudah ada bengkak. Seperti bisa bikin sampai seperti di atas sebelah kiri, itu sampai bengkak besar di luar, atau sampai ada timbul bisul. Orang sering bilang, dok, anak saya giginya ada jerawat gitu ya. Ada jerawat di gusinya, itu perlu diapain dok? Mesti minum obat apa? Sebenarnya yang tadi saya cerita, infeksi, ini adalah infeksi. Infeksi kalau minum antibiotik, dok, saya dikasih minum antibiotik, hilang dok. Dok, saya kumur air garam, hilang dok. Jawabannya, benar bisa hilang. Cuma ini ibarat seperti hanya menghilangkan gejala. Seperti pabrik infeksinya kerja terus, obat itu hanya kayak truk yang ngambilin barang di pabrik, dialirin supaya di gudang kosong. Tapi selama pabriknya kerja terus, tinggal tunggu waktu, ada lagi. Masalahnya, kita harus ingat yang tadi saya lagi cerita di awal, bahwa gigi permanen itu sebenarnya udah tumbuh tuh di dalam tulangnya. Ini yang tadi saya cerita, bahwa di dalam tulang itu sebenarnya udah ada tuh gigi-gigi permanennya. Kita bisa bayangin dong, kalau misalnya di gigi susunya nih, di gusinya tuh ada nanah terus-menerus berulang. Gusinya terus-menerus berulang bernanah. Padahal kalau kita lihat di foto ronsen nih, kira-kira tempat di gusi gigi susunya, itu tuh adalah tempat mahkota dari gigi permanennya. Itu kenapa nggak jarang kalau anak-anak yang gigi susunya dibiarin lubang sampai bernanah, hilang. Bernanah, hilang. Kualitas pembentukan dari mahkota gigi permanennya hancur. Orang sering katakan giginya rapuh, bisa dok? Bisa jawabannya. Bukan rusak gara-gara oral hygiene buruk, nggak sikat segala macam, tapi memang keluar dalam keadaan mungkin sudah bopak-bopak. Kalaupun masih rata permukaannya kasar. Kalaupun permukaannya halus, tapi warnanya nggak bisa bohong. Warna itu saya sering ibaratin kalau gigi ibaratnya seperti sebuah bongkahan batu marmer, di tengah-tengahnya ntar ada batunya, di tengah batu marmer ntar ada yang bentuknya atau konsistensinya seperti gipsum. Sama-sama keras, sama-sama putih, tapi tingkat kepadatannya beda, tapi warnanya beda. Kurang lebih begitu. Contohnya yang seperti mana dok? Ini contohnya. Jadi ada warna putih di tengah-tengah gigi. Ini kemungkinan besar adalah masalah struktur yang diakibatkan oleh, salah satunya adalah oleh gigi permanen yang sering terendam oleh nanah akibat gigi susu di atasnya dulunya bengkak berulang. Contoh kasus nih ya. Anak 1-2 tahun, dia masih ASI, karena kan soalnya kita tahu masa saat itu kan 18-24 bulan, 1,5-2 tahun lah, masih diperbolehkan ASI atau misalnya sesekali pakai DOT gitu ya. Dia sudah empasi padahal. Kita lihat ideal. Ini kalau kita ngomong idealnya, urutannya adalah anak selesai nyusu dulu malam, dilanjutkan dengan sikat gigi, lalu tidur. Catatannya, dia nggak boleh makan dan nggak boleh nyusu lagi sesudah sikat gigi. Kalau anak bangun jam 2, jam 3 minta susu, itu giginya harus dilap dan gusi setelah menyusu di malam hari. Bersihin. Sikat gigi itu 20 menit setelah makan pagi pertama. Jadi habis bangun nih, melek, biasa makan kan, terus langsung sikat gigi. Semuanya menggunakan pasta gigi fosforat. Ini idealnya saya tahu. Cuma ya kita tahu lah, kadang-kadang saya paham kita capek, ada anak yang udah gede, satu lagi misalnya butuh perhatian juga, atau misalnya masih ada bayi, adiknya lagi satu yang jedanya cuma setahun gitu, misalnya kerja restoran, misalnya jadi dempet-dempet misalnya. Saya mengerti keadaan ideal itu pasti susah bisa tiap hari berlangsung. Kita berusaha benar, cuma ada 1-2 hari mungkin kita capek. Keadaan idealnya, sikat gigi, menyusu, lalu tidur. Sikat gigi maksimal setelah makan pada terakhir, sama seperti awal. Lap gigi dan gusi setelah menyusu di malam hari. Lalu sikat gigi 20 menit, sebenarnya semua sama. Cuma yang membedakan adalah akhirnya
habis sikat gigi, dia tuh minta susu lagi. Terus menerus, kadang-kadang semalam bisa 2-3 kali, 2-3 kali, 2-3 kali. Kalau kayak gini solusinya apa, Dok? Terus terang solusi kurang ideal nggak ada sampai sapi. Itu kenapa masa sapi sangat diharapkan kalau dokter anak gitu ya, malah dikatakan 18 bulan. Kalau dokter gigi itu biasanya agak lebih, ya sudah sampai 24 bulan teorinya mengatakan demikian. Itu kenapa itu udah batas terakhir. Masalahnya kadang-kadang orang tua kadang-kadang mindset-nya adalah, oke dok, saya sudah sapi mulai malam ini. Naik kelas dari sapi, saya pindahin ke dot. Salah. Naik kelas dari sapi adalah tidak konsumsi apa-apa lagi sepanjang malam. Gitu. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan kebiasaan anak untuk untuk tidur dengan keadaan nyaman, yaitu dengan minum. Satu. Kedua, kita cukup yakin, harus yakinin diri kita sendiri bahwa anak itu sudah nggak butuh asupan di malam hari. Kecuali case khusus anak misalnya berat rendah yang memang dapat rekomendasi tertentu dari dokter anaknya terutama ya. Tapi kalau semua keadaan wajar, nggak ada apa-apa, anak sudah empati, bisa makan, keadaan malam di atas 2 tahun itu sudah sangat tidak dibutuhkan. Mereka minum susu bukan cuma karena lapar, tetapi kebanyakan adalah karena kebiasaan, jam bangun, jam biologis dia harus bangun, terbangun, bukan sengaja bangun, atau yang kedua adalah karena haus. Gitu. Jadi pemberian dot itu 2 tahun tuh udah maksimal banget, udah nggak boleh lagi. Ini kenapa kita perlu menyikat gigi. Jadi ada salah satu bahan yang biasa dipakai gitu ya di kedokteran gigi untuk cek. Ini orang habis sikat gigi. Dicek sebenarnya tuh plaknya masih banyak. Itu kenapa disarankan sikat gigi itu idealnya 2 menit, terutama anak-anak pada saat setelah anak-anak punya gigi permanen, mixed dentition, udah harus mulai pakai pasta gigi yang ada fluoridnya dan dilakukan selama 2 menit. Karena untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang mungkin tersembunyi di plak-plak yang berubah jadi warna ungu ini. Bernama sikat gigi anak, ini yang semua anak pasti melalui, semua orang tua pasti melalui. You are not alone, kita nggak sendirian, ada bapak ibu nggak sendirian. Karena kita semua anak-anak pasti pernah nih ngalamin masa-masa di mana anak susah sikat gigi. Termasuk anak saya. Orang tua sering bilang gini, tapi anak saya nggak mau disikat dok. Anak nggak pernah akan mau disikat. Kenapa? Dari USG kita udah pernah lihat anak-anak ngeliat jempol misalnya. Dari USG kita udah pernah lihat anak-anak masukin bahkan jari jempol kaki gitu ya ke mulutnya. Kenapa anak susah belajar makan? Kenapa anak susah dibelajarin sikat gigi? Karena mulut adalah area sensitif dan area private buat seorang anak. Orang asing nggak boleh pegang. Ini area saya. Itulah kenapa akhirnya anak tuh untuk belajar sikat gigi itu sulit sekali. Butuh pengorbanan, butuh effort. Itu kenapa anak harus terkoneksi dengan orang tua, harus terkoneksi dengan anak. Jadi pesan yang harus disampaikan itu merupakan pesan positif, bukan paksaan. Maksudnya gimana? Saya mundur dulu. Jadi kadang-kadang orang tua itu terkesan maksa. Jadi terkesan maksa karena pada saat proses memaksa itu selalu dibumbui dengan marah, selalu dibumbui dengan intonasi suara yang kesel. Tidak ada permintaan maaf. Maaf ya nak, dipegangin sebentar. Maaf ya nak, dipakai sebentar. Supaya nggak lecet. Maaf ya mak, ibu tahu nggak enak. Bapak tahu nggak enak. Bukan pesan positif seperti ini disampaikan, tapi kebanyakan kita kesel. Itulah kenapa pada saat kita melakukan pemaksaan, tanda kutip, saya sering menggunakan kata-kata terpaksa dipaksa ya, untuk tujuan yang baik. Itu sangat disarankan untuk sikat gigi itu berdua. Satu orang tujuan untuk memegang saja, biar tidak ketekan, biar tidak lecet, biar nggak kecengkrem. Satu orang tujuannya hanya untuk menyikati. Buat apa? Biar nggak nyodok dan biar nggak kesel. Ya. Cara bangun koneksi gimana? Respond to crying. Hold your baby, dipegang, touch, cuddling. Kita sering nggak pelukan, kita sering nggak tepuk pundak. Make your baby feel safe. Talk with calm voice. Ini tadi saya cerita. Jangan udah dipaksa, lalu dimarahin. Kesannya disiksa jadinya. Lalu ngomong, lihat ke mata anaknya. Lalu pada saat ngomong, ekspresif. Maaf ya nak, gitu. Pelan-pelan kasih taunya. Jadi bangun hubungan bukan cuma
ayo dong, ayo, masa udah gede masih nggak mau sikat gigi, ayo dong, kemarin bisa, sekarang nggak bisa kemarin. Jadi jangan kata-kata seperti itu yang terus keluar. Bersihkan mulut anak sejak lahir setiap habis menyusu. Ini yang tadi dicerita ya, walaupun giginya belum ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk 3. Yang pertama adalah kenapa sebelum gigi ada mesti dibersihin. Yang pertama adalah supaya anak terbiasa, anak tahu pola kebiasaan, anak tahu ya kalau anak habis makan pagi, habis bangun makan pagi ya disikat. Tujuan kedua adalah untuk merangsang secara oromotor. Bukan cuma kita mengikat bagian gampet atau bagian gusinya untuk merangsang pertumbuhan gigi. Tujuan kedua adalah kita bisa sambil memijat pipi bagian dalam untuk merangsang perkembangan otot oromotor. Tujuan ketiga adalah untuk mengikat bagian lidah. Kenapa? Kita takut lemak dari ASI atau ada plak gitu ya yang ketinggalan di lidah yang ujung-ujungnya nanti bisa bikin jamur pada mulut si anak atau pada lidah si anak terutama. Untungnya apa? Sedini mungkin balik lagi bangun koneksi, pola rutinitas, bersihin makanan, stimulus otot oromotor. Caranya buat gigi yang belum ada, saya sangat suka pakai kain kasa. Jadi boleh nggak dok pakai kain kasa yang steril? Boleh, bagus banget. Tapi kalau misalnya mau agak hemat, beli aja yang gulungan, dipotong kotak-kotak agak besar, diundel-undel, rebus, udah deh tinggal dipakai. Taruh di mangkoknya taruh di samping tempat tidur. Untuk setiap kali kalau anak habis susu malam ya dilap. Ya. Tapi anaknya nangis terus dok, tiap disikat. Anaknya belum happy, nggak apa-apa. Sama seperti sleep training. Sleep training gimana caranya? Anak nggak akan selalu bisa langsung happy, karena anak manusia yang tingkat adaptifnya tidak sebaik kita manusia dewasa. Kita ganjil genap dulu ngamuk, ngambek. Tiba-tiba ada peraturan apa, ngambek. Pakai masker, ngambek. Gimana anak-anak yang udah ini area yang sangat sensitif dari lahir gitu ya, selama 6 bulan mungkin nggak pernah diapa-apain, tiba-tiba sekarang tiap hari mulai diapa-apain. Awalnya susah, awalnya ngambek. Cuma memang semua anak punya timeline-nya masing-masing. Kapan sih bisa disikat gigi? Nggak usah FOMO, nggak usah kecewa sama anak, lihat anak lain bisa. Nggak. Tiap anak spesial kok, tiap anak punya waktunya sendiri. Yang penting semuanya dari kitanya ngelakuinnya konsisten nggak? Satu, kita ngelakuinnya tega nggak? Yang terakhir kita ngelakuin, kita harus tahu ini semua untuk tujuan baik kok. Kalau kita tahu ngelakuin tujuan baik, kita nggak akan pernah ngerasa bersalah. Karena kita tahu pada akhirnya semua anak akan pintar. Kapan pintarnya? Salah satunya tergantung dari konsistensi kita apa. Kita konsisten atau enggak sebenarnya. Taktik keranjang ini yang tadi saya cerita. Jadi kalau anaknya nggak bisa, mau nggak mau berdua, seperti yang di sebelah kiri. Tapi kalau anaknya udah mulai oke, udah mulai bisa, dipangku, dilihat dari belakang. Sikat gigi itu posisi yang paling enak adalah seperti posisi dokter gigi. Kalau pernah lihat gitu ya, dokter gigi itu jarang yang dari depan, biasanya posisi dari samping. Karena dengan gitu kita lebih bisa melihat secara menyeluruh sebenarnya. Tips milih sikat gigi. Saat gigi pertama muncul, itu saya paling suka menyarankan adalah pakai kain kasa. Itu paling enak sebenarnya. Karena posisinya juga mungkin baru gigi depan bawah, kita nggak perlu membutuhkan bulu sikat. Kenapa? Karena nggak ada lekukan-lekukan seperti di geraham, sehingga hanya penyekaan dengan menggunakan bulu sikat itu sangat membantu. Boleh nggak pakai silikon? Atau seperti yang di bawah kanan tuh, yang silikon yang bentuknya katanya kalau iklannya tinggal tinggal digituin doang, giginya bagus lagi gitu ya. Itu clickbait sekali. Jawabannya nggak boleh. Tapi untuk stimulasi oromotor sebelum giginya keluar atau setelah gigi depan keluar, tapi kita pakai itu untuk mijet gusi bagian belakang, untuk pembiasaan ada rangsangan sikat gigi di daerah belakang, jawabannya boleh. Tapi untuk kita mengambil efek kebersihannya, jawabannya nggak boleh. Kalau belum ada gigi, ini yang tadi saya cerita, pakai silikon sama kain kasa, bulu sikat belum terlalu butuh. Setelah ada 2 sampai ke gigi, terutama gigi depan bawah, itu udah harus langsung pakai sikat. Si silikon nggak boleh. Silikon hanya untuk bagian gampetnya, yang melengkung atas dan bawah gitu ya. Kalau mau pakai sikat gigi, boleh, enggak pun saya nggak jadi masalah.
Sesudah muncul gigi depan lengkap semua, itu disarankan sudah menggunakan sikat yang kalau misalnya belum yakin atau anaknya masih ngereoknya masih luar biasa. Ini kan kalau tumbuh lengkap atas bawah ada 6 sama 6 12 itu kan mungkin sekitar umur 11 bulan, 12 bulan, 14 bulan, tapi anaknya masih ngereok terus, kain kasar tetap. Karena pembersihannya belum begitu butuh bulu, posisinya nggak begitu di belakang, nggak butuh tangkai dari sikat gigi. Tetapi kalau sudah bisa, dimulai menggunakan sikat gigi. Begitu sudah muncul geraham, ini udah nggak bisa pakai kain kasar. Kain kasar tuh nggak bisa masuk ke celah-celah. Kalau udah seperti ini, gimana pun caranya, mau nggak mau harus disikat dengan menggunakan sikat. Caranya gimana? Mau nggak mau direjang. Satu orang tugas megangin, satu orang tugas sikatin. Tujuannya balik lagi, yang megangin tidak nyengkrem gitu ya, takutnya megangnya sakit. Kita tahu sendiri kalau kita pegangin juga, kita sikat juga, meganginnya sakit, kuku kita panjang, kecakar kemana-mana, giginya dia goyang-goyang, kesodok, nanti terkesan kegiatan menyikat gigi seperti kegiatan yang siksa 2 kali sehari. Tidak menyenangkan, tidak akan menjadi pembelajaran, tapi menjadi trauma. Karena kunci trauma adalah dipaksa dan sakit. Kunci pembelajaran adalah dipaksa dan ternyata nggak sakit, ternyata nggak kenapa-napa. Kalau sudah mulai besar gitu ya, anak-anak sudah mulai sikat gigi udah nggak perlu direjang-rejang. Ini teknik milihnya supaya anak belajar kebiasaan, bukan belajar menyikat gigi ya, tapi belajar terbiasa kebiasaan menyikat gigi. Ukuran kepalanya cara yang kecil, bisa sampai ke ujung kepala sikat membulat, bulu sikatnya harus yang halus, pegangan sikatnya harus besar supaya dia bisa genggam. Gambar dan warna yang disukai si anak. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tricky kan. Pertanyaan itu sangat penting sebenarnya. Jadi bukan yuk kita sikat gigi yuk. Mintanya jangan begitu. Tapi nanyanya adalah hari ini mau sikat gigi pakai Princess Elsa atau Princess Anna misalnya. Hari ini mau sikat giginya pakai Pinkie Pie atau pakai Twilight Sparkle misalnya. Hari ini mau sikat giginya pakai gambar Upin atau pakai gambar Bobo Boy. Jadi pilihannya itu bukan yes and no, tetapi pilihannya adalah yes and yes. Hari ini odolnya mau pakai odol strawberry atau odol banana misalnya. Jadi ini pilihan-pilihan tricky yang sebenarnya sangat bisa membantu untuk mengembangkan sikap menyikat gigi. Kita lihat cara nekennya ya. Yang sebelah kiri itu terlalu lembut gitu ya nekennya. Yang tengah pas, yang sebelah kanan sampai wrinkle itu terlalu keras. Sikat gigi itu prinsipnya karena kan 3, saya selalu cerita. Yang pertama adalah goalnya pada saat gigi permanen pertama keluar usia 5, 6, 7 itu 2 menit. Jadi kalau anak baru setahun, jangan begitu juga. Anak setahun disikat gigi 2 menit buat apa? Ya, tapi itu keadaan gradually yang meningkat seiring dengan berjalan waktu. Goalnya adalah 2 tahun dia sudah harus 2 menit pada saat gigi permanen pertama kali keluar. Lalu yang kedua adalah dia sikat giginya harus dilakukan seluruh gigi, permukaan gigi harus kena termasuk bagian gusi. Karena gusi itu tuh menyimpan lekukan plak di antara gusi dan giginya. Ini ada kantongnya. Gitu ya. Kalau ini gigi, ini gusi di sininya tuh ada lekukannya, itu bisa nyimpan plak. Itu kenapa sikat gigi harus seperti bendera kita, merah, putih. Kena gusi, kena gigi dengan gerakan apapun, tapi saya suka namanya circular motion, gerakannya muter. Yang ketiga, karena dengan kita harus menyikat gusi, yang ketiga adalah yang ini, nggak boleh dengan tekan keras, karena kita nggak mau sampai sakit kalau gusi kesikat terlalu keras. Tapi anak saya belum bisa berkumur, nggak apa-apa. Anjurannya sebenarnya malah nggak harus berkumur kok. Kalau misalnya kita ikutin teorinya gitu ya, yang ngomong siapa? Kalau kita ikutin Kemenkes, mereka dibilang berkumur 1 kali. Mereka bilang berkumur 1 kali. Fluoride aman. Bahkan kalau misalnya kita ikutin NHS, National Heart Service itu punya Inggris, UK gitu ya, mereka bilangnya rinse. Mereka tuh bilangnya dibilas. Kita gitu ya. Sedangkan kalau mereka bilangnya masukin air keluarin. Kalau kita nonton orang bule, misalnya mereka habis sikat, speed, ambil tisu, ambil lap, set, udah. Karena ibaratnya kalau misalnya kita anak baru mandi, kita pakai lotion, udah bagus gitu ya buat kulitnya, terus kita mandiin lagi.
Kurang lebih gitu gambarnya. Karena fluoride itu harus nempel ke gigi, baru bisa bekerja. Baru nempel, kita kumur, kenceng-kenceng. Takutnya copot kalau kebanyakan. Saya rasa harusnya kita semua sudah sama-sama setuju ya bahwa fluoride itu aman. Kasarnya adalah anak-anak tuh harus minimal, kalau kita nggak lihat berat badan ya, berat badannya rendah, itu anak harus sikat gigi minimal 50 kali sehari kok, baru fluoride itu jadi masalah. Kalau anaknya, apalagi anaknya beratnya normal, apalagi anaknya gemuk, itu sehari dia harus sikat gigi berapa kali dan semuanya ditelan, baru jadi masalah. Ya. Sikat gigi sudah, fluoride sejak awal, sejak gigi pertama kali tumbuh, sejak gigi pertama bawah keluar, harus sudah mulai dengan pasta gigi berfluoride. Kreatif, siapkan beberapa cek gigi yang rasa dulu, ini tadi saya cerita. Jadi, anak itu diberi pilihan selalu yes dan yes, bukan yes dan no. Sehingga mereka bisa milih apa yang mereka suka. Dan semua itu sebenarnya memang kita udah atur supaya semua pilihan mereka suka. Seberapa banyak? Yang sebelah kiri adalah gambaran untuk anak-anak pasta gigi di bawah usia 3 tahun, yaitu sebesar biji beras. Yang sebelah kanan adalah untuk anak-anak sebesar biji jagung untuk anak 3-6 tahun. Dan yang paling penting, setelah taruh di atas sikatnya seperti gambar, ditekan ke dalam sikatnya supaya nggak ngumbung-ngumbung di atas sikatnya gitu ya, tapi semuanya ditekan masuk ke dalam sikat. Ini yang tadi saya cerita ya, ideal nggak ideal. Cuma ideal nggak ideal, tetap sikat gigi itu harus dimulai sebelum tidurnya dan bangun paginya. Apapun yang terjadi di tengahnya, ideal kek, nggak ideal kek, ya sudahlah. Yang penting 2 tahun stop. Jangan lupa sikat gigi di awal mau tidur, jangan lupa sikat gigi bangun tidur, makan langsung sikat gigi. Oke? Tapi maunya sikat gigi sendiri loh. Banyak anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun udah dikasih sikat gigi sendiri. Jawabannya boleh nggak sih sebenarnya? Tergantung tujuannya untuk apa. Cara kita indikatornya nilai adalah 3 hal ini. Anak udah bisa nulis dengan baik belum? Anak bisa kancing baju sendiri belum? Anak mengikat tali sepatu sendiri udah bisa belum? Kalau 3 hal ini udah bisa, berarti mereka sudah mempunyai kemampuan motorik halus yang baik, berarti mereka sudah bisa mengendalikan sikat gigi dengan baik, berarti mereka sudah bisa menyikat gigi dengan baik. Kalau masih ada yang belum, kita nggak boleh percayain hasil sikat giginya pada anak. Jadi kalau mereka mau sikat gigi sendiri boleh nggak? Jawabannya sebenarnya boleh. Tetapi harus ada aksi dari kita, yaitu diulang. Nggak boleh didiemin. Kasih mereka kesempatan untuk berproses, kasih mereka kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan kemampuan motoriknya, tetapi untuk result hasilnya, kita harus pandu, kita harus ulang. Ini, yang tadi ini, triknya adalah range-nya itu di bawah usia 6 tahun, sama sekali nggak boleh sikat gigi sendiri. Kalau mau sikat gigi sendiri di bawah usia 6 tahun, pasti harus diulang. 6-8, itu kata-katanya kalau teorinya bilang supervisi. Artinya adalah ditemenin boleh, malamnya aja diulang boleh, atau paginya sendiri, malamnya kita. 6-8 tuh masa peralihan. Yang benar-benar boleh sendiri adalah di atas usia 8 tahun. Ini 4 trik dasar yang harusnya semua orang tua pasti udah tahu. Yang pertama adalah bersihkan mulut bayi setelah menyusui, yang malam tadi itu disekat dengan kasa hangat, atau kasa nggak usah air hangat, nggak apa-apa, yang penting air matang. Yang kedua adalah pasta gigi berfluoride sejak dini, sejak gigi pertama kali keluar. Praktikan makanan manis dan tepung terigu. Maksudnya apa? Karena kadang-kadang orang tua kita suka terfokus sama makanan manis, padahal makanan asin yang base-nya adalah biskuit itu hampir mirip bahayanya. Karena tepung terigu itu isinya sebenarnya karbohidrat itu sebenarnya isinya gula juga. Jadi kalau kita pernah ngadon gitu ya di mangkok, kita adon, mangkoknya kita balik, tumpah nggak? Nggak tumpah tuh, karena nempel. Kita coba orang dewasa kita makan Cheetos, krok makan, nempel kan tuh di atas di gigi kita, congkel pakai lidah, hilang nggak? Nggak semua hilang. Saya pernah coba, saya habis makan Cheetos, walaupun nggak boleh, saya langsung sikat gigi, hilang nggak? Ada yang nggak hilang, pakai lidah masih berasa. Setelah setengah jam didiemin, baru tuh copot, baru dia luntur gitu ya. Masalahnya, apa yang terjadi tuh di 30 menit itu? Ya itu, proses berlubang dimulai. Bukan berarti saya bilang begini, bukan berarti nggak boleh makan makanan tepung terigu, boleh. Boleh aja, nggak ada masalah, karena kita punya ludah. Maksudnya apa? Di ludah itu ada kalsiumnya yang bisa menambal secara ion.
Yang perlu diperhatikan adalah jenis dan frekuensinya. Buat saya pribadi, saya tidak menyarankan anak di bawah usia 6 tahun dikenalkan atau dikasih biskuit coklat. Biskuit yang isinya coklat, yang diputer, dijilat. Ya itulah, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Itu saya kurang menyarankan anak dikasih makan itu. Lalu salah satu permen yang ada bentuk burger, permen yang ya mungkin Bapak Ibu tahu yang bentuknya cacing gitu ya. Lalu yang udah permen dikasih gula bubuk lagi. Itu dua makanan yang saya sangat sarankan tidak dikasih dulu. Tapi makanan lain, permen boleh nggak? Boleh. Saya sih nggak ada masalah makan permen. Selain permen yang itu. Sebenarnya makan coklat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau udah biskuit coklat, saya agak worry. Anak mau makan coklat, lumer kok, nggak ada masalah sebenarnya. Sama keempat, cek rutin ke dokter gigi anak 6 bulan sekali. Di IDM sering masuk, dok, nggak ada dokter anak, dok. Nggak apa-apa, dokter gigi umum juga nggak ada masalah sebenarnya. Asal mau menangani anak. Karena saya kenal banyak banget dokter gigi umum yang memang mau menangani anak. Kalau memang mereka merasa nggak mampu, mereka merefer gitu ya. Kalau sampai jawaban yang didapat Bapak Ibu, Bu, nggak apa-apa, ini nggak usah ditambal, didiemin aja nanti sampai copot sendiri. Menurut saya Bapak Ibu bisa minta, dokter punya nggak kenalan dokter gigi anak? Saya minta dirujuk dong, gitu. Jadi minta dirujuk, minta dikenalin aja supaya bisa diperiksa lebih lanjut, gitu ya. Ini juga yang saya cukup happy karena 2 tahun terakhir deh gitu ya, saya cukup banyak ketemu pasien umur di bawah setahun sampai setahun setengah yang udah dibawa. Saya cukup happy karena berarti kita dokter gigi anak cukup berhasil edukasinya di Instagram. Bahwa anak-anak di range sekitar usia setahun itu sudah minimal udah sekali. Karena enak pada saat ketemu tuh banyak ngobrol akhirnya, banyak cerita. Jadi orang tua sering nanya, dok, kalau anak di bawah umur setahun kira-kira perlu nyiapin pertanyaan apa aja? Nggak perlu nyiapin apa-apa. Biasanya yang udah-udah, kalau yang setahu saya ya dokter giginya akan cerita kok. Jadi dilihat kondisi ini, ntar dokter giginya biasa akan ngomong kemungkinan ada ini ya. Dia dokter giginya pasti tanya, dilihat dari giginya ada ini nggak, ada ini nggak, ada ini nggak. Ntar biasanya akan cerita sendiri. Nggak apa-apa kalau si kecil masih reok. Semua anak itu akan pintar setting kok pada waktunya. Yang penting konsistensi sekali lagi. Karena kalau kitanya anggot-anggotan juga, kitanya nggak konsisten juga, anak-anak juga akhirnya nggak belajar konsistensi. Ya udah, kita pakai jurus nangis aja, kita pakai jurus ngereok aja, kita pakai jurus ngeronta-ronta aja, kita pakai jurus mukul aja. Nanti Bapak Ibu juga berhenti kok. Enggak, kita konsisten. Harus konsisten. Sama celebrate small wins. Jadi hari ini hebat ya, goyangnya udah nggak terlalu kencang loh. Hari ini nangisnya lebih sebentar loh. Hari ini ayah peganginnya nggak terlalu kencang, kamu hebat loh. Hari ini ibu sikatinya jadi nggak terlalu susah loh. Walaupun nggak ada sebenarnya. Tapi hal-hal seperti itu yang mesti kita sampaikan untuk bahwa anak tuh, oh saya di-appreciate. Walaupun mungkin tidak kata-katanya nggak seperti, tapi mereka ngerasa, oh ini sebenarnya bukan lagi disiksa loh sebenarnya. Oh ini sebenarnya bukan lagi dijahatin loh saya sebenarnya. A lifetime of healthy teeth start now. Jadi nggak tunggu-tunggu, jadi nggak besok-besok. Mulainya hari ini gimana cara kita jaga gigi kita sendiri dulu, gimana cara kita jaga gigi anak. Karena every little steps matter. Terima kasih untuk semua orang tua hebat. Semoga membantu, jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih banyak Dokter Jo, Uncle Jo ya sering dipanggilnya ya dok ya. Iya. Terima kasih banyak dokter atas materinya. Ini sangat berguna banget sih karena nih ibu-ibu di sini rata-rata anaknya nih masih yang baby 1 tahun kurang lebih lah. Jadi masih proses tumbuh giginya nih dok. Iya, Nah, pasti. di kolom komen udah banyak banget nih pertanyaan. Langsung aja aku bacain ya dok supaya langsung dijawab sama dokter. Yang pertama dari Elta Palembang. Izin bertanya Dr. Joshua, 1. Apa saja do and don'ts dalam menjaga kesehatan gigi anak
sejak dini? Yang kedua, apa saja tanda bahaya dari gejala karies gigi dan gigi berlubang pada anak yang harus segera diperiksakan ke dokter? Yang ketiga, apa saja dampak resiko jangka pendek dan jangka panjang jika gejala karies gigi dan gigi berlubang pada anak tidak ditangani dengan tepat? Langsung 3 nih dok, borongan. Ya, Boleh dok? jawaban boleh. Boleh langsung. Jawaban yang pertama. Yang Oke. pertama, itu semua materi tadi. Iya benar. Jadi kalau dengerin itu udah pasti kejawab semua. Iya benar. Pertanyaan kedua, early sign-nya adalah white spot, tanda putih di gigi. Ya. Tanda putih yang belum jadi lubang. Yang tadi kalau ingat cerita saya soal gigi sebagai sebuah marmer, itu ada gipsumnya tuh nongol di tengah-tengah giginya. Kondisi kayak seperti itu perlu diapain? Dokter gigi. Itulah kenapa dibutuhkan dokter gigi usia setahun. Kurang lebihnya. Supaya kita bisa langsung tahu, oh ada white spot toh. Oh white spot perlu dibersihin toh. Oh white spot perlu diberesin toh. Baik diberesin dengan cara ditambah, walaupun saya nggak saran, maupun dijaga supaya white spot itu jangan berubah sampai jadi lubang. Pertanyaan ketiga, jangka panjangnya, satu, pasti secara simpel adalah pola makan. Anak saya makan di imut dok, karena giginya berlubang. Nah itu tahu. Jadi makan di emut dengan gigi berlubang ini seperti pertanyaan anak kecil kita dulu. Mana telur, mana ayam. Sebenarnya kita nggak pernah tahu. Nggak selesai-selesai. Makan di emut bisa bikin gigi berlubang, tetapi gigi berlubang juga bisa membuat seperti anak menjadi makan di emut. Kita mau install program nih ke komputer. Kita mau install program Photoshop misalnya. Komputer kita Pentium 3. Nggak masuk. Kita mau suruh anak, kita minta anak untuk belajar makan di kunyah, giginya nggak bisa dipakai di kunyah, sakit, nggak bisa, gitu. Jadi sesimpel anak jadi susah makan, jangan nyalain anak terus, dilihat giginya ada sesuatu nggak. Kalau ada sesuatu, dibawa ke dokter gigi untuk ditambal supaya kita bisa install program untuk mengunyahnya. Belum kita ngomongin soal pede nggak anak untuk jadi ketawa, anak jadi bisa sekolah dengan baik nggak, asupan nutrisi masuk nggak. Secara psikologis anak terasa terpinggirkan nggak oleh teman-temannya yang punya gigi bagus. Beberapa pelafalan huruf seperti huruf T misalnya. Kita kalau ngomong huruf T, lidah kita itu harus nempel ke gigi atas. Gitu. Jadi banyak sih masalah yang bisa diakibatkan kalau gigi berlubang. Itu kenapa sebenarnya cek di dokter gigi itu bukan nunggu ada keluhan, tapi 6 bulan sekali sebaiknya disarankan sudah cek dokter gigi. Ya berarti benar ya dok, nggak perlu nunggu ada masalah dulu ke dokter gitu ya. Sesegera mungkin lebih baik daripada kalau udah ada sesuatu malah gitu ya dok ya. Betul. Oke, Mam Elta, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Selamat sore, izin bertanya dok, bagaimana tips mengenalkan dan mengajarkan anak agar rajin sikat gigi setiap hari dengan cara yang menyenangkan? Kemudian bagaimana tips mengajak anak untuk memeriksakan giginya ke dokter secara rutin tanpa menimbulkan trauma? Selanjutnya, bagaimana tips memilih sikat gigi dan pasta gigi pada anak yang sudah mulai tumbuh giginya? Oke dok, silahkan. Untuk yang menyikat gigi, ada 2 fase. Fase pertama adalah untuk mengenalkan anak bahwa ada nih yang namanya sikat gigi. Untuk fase ini, terus terang nggak ada cara menyenangkan. Anak harus dijorokin untuk dikenalin. Nggak bisa, ayo hari ini kita sikat gigi dulu. Anak di bawah 2 tahun belum bisa. Ya, jadi ada fase mengenal, oh ada toh yang namanya sikat gigi. Setelah mereka bisa sikat gigi, cara menyenangkannya ini juga penting. Masuk usia 3 tahun, mereka harus dibiasakan. Setelah nggak ngereok, intinya harus dibiasakan menyikat gigi. Sikat gigi bisa bareng-bareng, bisa sikat gigi sambil sikat-sikatan diulang terus, baru sikat gigi sendiri-sendiri. Bisa kita nyikatin gigi dia nyikatin gigi kita. Bisa menggunakan buku. Masih kecil ada buku. Kalau pernah tahu Kejora juga punya buku tentang sikat gigi. Jadi bisa dengan lagu. Anak saya sikat gigi pakai lagu Blackpink. Misalnya. Jadi kadang-kadang memang juga butuh distraksi. Kamu cuma boleh nonton Blackpink pada saat sikat gigi misalnya. Itu juga bisa jadi salah satu inceran dia untuk jadi mau gigi. Jadi banyak caranya. Tapi buat saya yang paling penting bukan di bagian kedua yang banyak cara dan media sekarang apalagi, tapi di konsistensi untuk pengenalan pertama dulu bahwa ada toh barang namanya sikat gigi nih. Kamu harus melakukan ini. Dan itu no fun way-nya terus. Lalu kedua, cara menyenangkan untuk dokter gigi dibawa sedini mungkin sebelum ada keluhan. Kita nggak mau anak di bawah umur 5-6 tahun dengan dia udah tahu gigi itu kalau kepegang sakit,
ini orang siapa ini? Saya datang yang orang mau ngeliat gigi saya, arah tangannya mau megang-megang ke gigi saya yang lagi sakit. Nangis. Belum disentuh aja masuk ruangan udah nangis. Kita mau dari sedini mungkin dari usia setahun datang nangis, dipegang sebentar, lihat, selesai. 6 bulan berikutnya nangis, nggak dipegang, selesai. Karena datang akhirnya cuma untuk dilihat. Datang dilihat dokter gigi anak, sekarang setahu saya hampir, kalau nggak semuanya, pulang pasti dikasih mainan. Dan mainannya bukan, kalau imunisasi kan stiker, dicap gitu ya. Dokter gigi anak mainan gitu. Jadi pembawa ke dokter gigi sedini mungkin tanpa adanya masalah itu nggak bikin masalah nanti buat orang tuanya nanti. Kalau datang dengan udah masalah itu jadi masalah bukan buat orang tuanya aja tapi buat dokter gigi jadi problem besar karena endingnya kita harus building trust-nya akan susah sekali karena dokter gigi dewasa, orang dewasa percaya giginya mau dibetulin. Anak-anak tidak segampang itu building trust dengan anak-anak. Gitu. Yang terakhir dok, sekali yang tadi pemilihan sikat gigi dan pasta gigi. Pasta gigi start dari gigi pertama sudah harus menggunakan pasta gigi fluoride. Boleh nggak pakai pasta gigi nggak ada berfluoride? Ada beberapa merek luar negeri. Bukan jelek, tapi kurang pas. Air minum kita tidak sebagus atau belum sebagus air minum yang sudah terfluoridasi di luar negeri. Seperti negara produsen J&J atau Pigeon atau BUDS gitu ya, itu negara mereka tuh udah bagus airnya. Jadi kalau kita bawa standar mereka ke air kita yang mohon maaf masih agak kurang fluoridasi, nggak ada bahkan, nanti kita cuma boncos ngeluar uang banyak, tapi efeknya sebenarnya nggak sebagus produk pasta gigi lokal. Pepsodent, saya sebut merek aja lah, Pepsodent, Kodomo, Enzim, Jordan, enzim anak tuh banyak dipakai, Pepsodent banyak dipakai. Anak saya dari kecil pakainya Pepsodent, Cousins, Jordan. Jadi macam-macam. Yang penting tinggal anaknya suka rasa apa, tinggal dipilih. Untuk sikat gigi sama sih yang tadi yang udah saya jelasin. Yang penting anaknya suka gambarnya apa, pilihannya harus yes and yes. Cari gambar macam-macam, beli 3-4 sikat gigi. Oke, berarti ini balik ke orang tuanya ya, gimana mengenali anaknya tuh suka apa, buku kah, mediasinya, segala macam. Ya, ayo Mam, berarti kita harus lebih belajar lagi mengenali anak kita masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Feptania Tangsel. Dok, izin tanya, anak saya usia 1 tahun belum tumbuh giginya sama sekali. Tapi gusi sudah keras, terbukti dari setiap dia nyusu, kadang suka gigit sampai pakai gusi dan tidak sakit banget dok. Saya khawatir dok, karena 2 kakak sebelumnya sudah tumbuh gigi pada usia 4 bulan dan 6 bulan. Apakah aman dok? Jika sudah melewati batas wajar belum tumbuh, dokter gimana ya dok? Indikatornya 2. Yang pertama adalah 12 bulan dari masa rata-rata anak tumbuh. Jadi ibu-ibu mesti punya nih, nanti googling tabel erupsi gigi susu. Googling aja. Gambar tabel erupsi gigi susu. Itu waktu normal. Gigi harusnya keluar usia berapa? Tambahin 12 bulan. Selama belum lewat dari plus 12 bulan itu, santai. Red flag pertama. Dok, lewat dok. Red flag cadangan. 3 tahun, 20 gigi. 2 ini dipegang. Kenapa red flag-nya ada 2? Karena kalau red flag 1, mau 2, oh ternyata benihnya nggak ada, misalnya. Terus kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa juga sebenarnya. Jadi, red flag ini 2, yang penting kita buying time, supaya kita dapat umur yang paling pas untuk nggak cepat-cepat melakukan foto ronsen. Karena kalau udah usia 3 tahun, belum ada 20 gigi juga, ya sudah, berarti memang sudah usianya kita harus cek foto ronsen. Udah nggak ada masalah cek foto ronsen. Untuk tahu benih gigi permanennya nanti, untuk tahu benih gigi susu, daripada ntar refleks pertama, wah katanya 12 bulan, 18 bulan belum keluar. Saya cek foto ronsen. Ya masa iya bayi 18 bulan di foto ronsen? Ya. Jadi, red flag-nya 12 bulan dari timeline nanti ibu cari di Google, atau red flag kedua adalah 3 tahun 20 gigi. Kalau nggak mau pusing, udah 3 tahun 20 gigi aja. Oke, semoga terjawab ya, Mam Feptania. Selanjutnya dari Nanda, Jakarta, anak 3,5 tahun laki-laki. Pertanyaan,
Selama ini kalau setelah sikat gigi hanya dilap dengan waslap, apakah aman apabila ada sisa busa pasta gigi tertelan? Sebaiknya berkumur-kumur tidak, Dok? Pernah dapat info di luar negeri nggak berkumur-kumur, Dok? Gimana tuh, Dok? Udah bener semua kok itu. Udah benar, Dok. Udah bagus. Berarti emang sebenarnya Bagus. kalau nggak kumur-kumur itu sebenarnya aman ya, Dok ya? Aman. Oh, Yang tadi, gitu. jadi anak-anak itu harus sikat gigi minimal itu 50 kali sehari. Oh. Baru terjadi sesuatu. Tapi kalau ya 2 kali aja udah berantem kan maksudnya. Nah, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu Trai, Bogor, 2,5 tahun. Dok, anak saya umur 2,5 tahun dan semua giginya sudah tumbuh. Hanya saja sela antara gigi lumayan lebar dan saya takut jadi pemicu gigi berlubang. Apakah gigi susu mengindikasi bentuk gigi permanen si kecil nantinya? Dan apakah ada cara mensiasati agar gigi permanennya nanti tumbuh lebih rapat dari gigi susu? Terima kasih. Yang pertama, itu bagus banget. Anak 2,5 tahun udah giginya udah ada selanya. Kenapa? Karena golden standard pertumbuhan gigi anak-anak itu nggak boleh rapat. Bayangin nih, kita ada lemari, seret, isinya panci, set, 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 set. Pancinya panci kuali biasa lah buat masak. Bagus gitu, udah rapat nih. Mana kita tahu kita mau bikin restoran, kita butuh panci yang gede-gede. 4 panci kecil kita jual, kita beli 4 panci gede, nggak masuk tuh pancinya. Karena lemarinya kurang gede. Yang udah harus kita lakukan adalah kita beli lemari yang gede, sehingga di antara panci kecil itu tuh ada space-nya, supaya ntar panci gedenya bisa masuk. Kalau sekarang di antara gigi susunya ada selanya, itu adalah sela yang memang alam ciptakan, Tuhan ciptakan, untuk nanti gigi permanen yang lebarnya memang lebih besar. Gitu. Jadi, nggak ada masalah kalau berenggang. Nanti gigi permanennya akan rapat. Terus kedua, pertanyaan bagus. Karena bisa jadi biang lubang, dan jawabannya memang betul. Gigi berenggang itu satu sisi baik untuk pertumbuhan, satu sisi buruk untuk kebersihan. Jadi memang pembersihan dengan benang gigi itu udah wajib. Nggak bisa enggak. Benang gigi itu dikenalkan waktu gigi jumlahnya genap. Begitu 2 gigi, ada selanya berarti mulai bersihkan. Gitu. Ya harus konsisten juga ya, Dok, untuk membersihinnya. Ya. Oke, semoga terjawab ya, Mam. Selanjutnya, mau tanya, Dok, anak pertamaku usia 2 tahun, udah mulai ada karies nih. Mau tanya seputar penggunaan tooth mouse. Sebetulnya tooth mouse ini direkomendasi oleh dokter gigi atau tidak, dan sifatnya untuk pencegahan atau pengobatan. Terima kasih. Toothmousse ada 2. Satu ada yang tutupnya warna merah, satu ada yang tutupnya warna putih. Yang kita pakai buat anak-anak biasanya adalah yang tutupnya warna putih. Karena itu yang merah itu ada kandungan fluoride dengan konsentrat sangat tinggi. Sehingga tidak disarankan ditelan terlalu banyak. Biasanya dipakai buat orang dewasa. Jadi kalau mau beli toothmousse yang warna putih, ingat. Lalu apakah toothmousse itu direkomendasikan? Toothmousse itu tidak direkomendasikan. Loh, jelek dong. Bukan begitu maksudnya. Anak sudah rajin makan sayur, masih perlu makan vitamin tambahan nggak? Jawabannya. Masih, tapi kalau dia udah rajin banget, pintar banget segala sesuatunya, mungkin enggak pun dokter juga nggak sarankan kasih tambahan vitamin gitu ya. Sama, anak sikat giginya udah bagus banget, udah rajin banget, udah hebat banget, perlu lagi nggak dikasih toothmousse? Ya boleh kalau dananya ada ke sana, kalau pengen bagus banget boleh, tapi kalau nggak pun sebenarnya juga nggak ada masalah. Karena itu menjawab pertanyaan ketiga, tujuannya adalah untuk pencegahan sebenarnya, tujuannya bukan untuk pengobatan, gitu. Jadi toothmousse itu bukan seperti harus loh anak sikat gigi, harus loh anak sikat gigi pakai odol berfluor, harus loh pakai benang gigi, gitu. Tapi pakai toothmousse nggak harus, bukan sesuatu yang direkomendasikan harus, tetapi lebih ke rekomendasi pilihan. Boleh, tapi nggak pun kalau sikat giginya udah bagus, sebenarnya nggak ada masalah. Oke, berarti balik lagi ya, Dok ya. Makanya saya sangat menyarankan sebenarnya toothmousse itu yang memberikan adalah dokter gigi. Atau pas ke dokter gigi ditanya, dok, kira-kira anak saya perlu nggak toothmousse? Jadi bukan kayaknya sendiri, gitu. Takutnya nanti sebenarnya
Saya tahu itu kan harganya nggak murah gitu ya. Oh, Sebenarnya kita udah jaganya bagus banget dan sebenarnya uangnya kita bisa alokasikan untuk sesuatu yang lain misalnya. iya. Gitu. Ya biasanya takutnya nanti anak temennya anaknya pakai ini jadi mau ikutan gitu ya. Gitu. Lebih baik sekarang ditanya dulu ya, Mam, sebelum kita memakein sesuatu ke anak. Gitu. Oke, selanjutnya. Lani di Jakarta. Dok, izin bertanya. Dok, ada batas pakai, oh ini balik lagi ke Tutmos nih. Apa mau dilewatin ya? Sama aja sih kayak ini pertanyaannya. Coba kita baca ini ya. Dok, apakah ada batasan maksimal berapa hari begitu nggak untuk Tutmos kalau setiap hari dipakai? Apakah 1 bulan kemudian dihentikan karena bahannya kan tertelan terus khawatir untuk perut anak? Kalau yang saya pernah baca adalah 3 bulan. Oh, 3 Tetapi bulan. kalau yang biasa saya kalau rekomendasikan pakai, itu sehari itu pasti 2 kali. Berarti memang saya rekomendasikan biasa karena anaknya udah ada sesuatu lah atau tiap kontrol kok lubangan terus. Kalau dipakai sehari 2 kali, sekali pakai sebesar biji jagung, itu sebulan hilang. Maksudnya sebulan pasti habis, atau cepat habis. Oke. Oke, next. Wina di Bandung. Dok, apa struktur gigi pada anak bisa jadi turunan dari orang tua ya? Kedua, dok, kalau gigi pertama anak karies, apa saat gigi copot dan tumbuh gigi lagi akan jadi bagus? Apa ada kemungkinan karies lagi? Gigi kropos diturunkan, jawabannya enggak. Tapi pola habit yang diturunkan, ya. Saya diajarin orang tua saya segigi begini, saya mengajarkan anak saya juga begitu. Sehingga gigi saya dulu lubang, gigi anak saya juga jadi lubang. Karena pola kebiasaannya diturunkan. Tapi kalau giginya jawabannya enggak. Yang bisa menurun itu kalau misalnya orang tuanya kurang kalsium, itu anaknya jadi giginya bermasalah, bisa. Tapi kan itu kan bukan diturunkan, tapi karena ada masalah di kandungan biasanya. Tadi apa pertanyaan keduanya, sorry? Yang kedua, kalau gigi pertama anak karies, apa saat gigi yang copot tumbuh lagi akan jadi bagus? Gigi susunya copot. Sebenarnya mereka tidak berhubungan kalau cuma sekedar lubang. Tapi ingat yang tadi saya cerita, kalau gigi susunya dulu sering bengkak, gigi permanennya bermasalah. Gigi permanennya nanti bisa rapuh kayak gipsum. Gipsum sama marmer yang putih-putih tadi. Oke, semoga menjawab ya, Mam. Terjawab. Oke, selanjutnya dari Ani. Halo dokter, saya Ani dari Batam, ibu dari 1 anak. Dokter, saya mau bertanya bagaimana cara penanganan yang tepat untuk gigi anak yang terlanjur karies, dok. Gigi depannya sudah habis sampai gusinya, dok. Kirain saya bakalan stop di gigi itu aja, nggak tahu yang nyebar kemana-mana. Mohon masukannya, dok. Terima kasih atas jawabannya. Silakan, dokter. Tambel. Sesimpel tambel. Iya, gigi kalau udah berlubang adalah sesuatu hal yang nggak mungkin bisa stop. Gigi sekali berlubang, dia akan terus makin gede, akan terus kemana-mana. Yang bisa kita lakukan kalau kita nggak mau nambel adalah memperlambat penyebarannya dengan cara menjaga oral hygiene seheboh mungkin. Dengan cara itu nanti dia akan bikin sakitnya akan lebih lama. Cuma ujung-ujungnya tinggal tunggu waktu. Oh iya benar-benar. Oke, untuk next question kayaknya ada yang mau raise hand buat tanya langsung ke dokter. Apakah ada yang bersedia untuk nanya langsung ke dokter supaya lebih menarik? Gimana? Ada yang mau bertanya langsung nggak? Boleh nanti kalau udah di raise. Nah, ini. Sebentar. Gimana? Halo? Halo. Sudah belum masuk? Mary ya, Kak? Halo, Assalamualaikum. Halo. Sore, Dok. Sore. Ini, Dok, mau nanya. Anak saya kan udah umur 9 tahun. Tapi dia masih ada gigi berlubang di gigi geraham. Pernah dibawa ke puskesmas.
waktu umur 5 tahun. Katanya kalau gigi susu nggak boleh ditambal waktu itu bilangnya. Apakah gigi geraham itu akan copot seperti gigi susu yang lain kemudian tumbuh lagi atau memang harus dicabut gitu, Dok? Soalnya kalau gigi yang lain kan gigi susunya udah pada copot. Nah, gigi gerahamnya itu masih ada gitu yang berlubang itu. Itu harus gimana ya, Dok ya? Sama satu lagi, kalau pemberian fluoride itu kan jadi dari pertama gigi tumbuh ya, Dok. Jadi nggak salah ya Ya, saya ngasih betul. pasta gigi ke anak saya yang kedua itu dari tumbuh gigi. Karena kan banyak yang bilang katanya nggak boleh penggunaan fluoride itu harus di usia berapa gitu. Jadi itu salah ya, Dok ya, yang memberitahu seperti itu. Ya, udah bener Ya, kok. ya itu aja sih, Dok. Terima Hmm. kasih. Cara untuk tahunya geraham itu gigi susu apa gigi permanen karena anak 9 tahun masih mungkin punya geraham susu. Cara ngitungnya adalah gigi seri dari tengah muka gitu ya, gigi seri 4. Sebelah 4 gigi seri ada gigi taring. Di belakang gigi taring dia ada 2 geraham. 2 geraham di belakang gigi taring itu di usia 8-9 tahun biasanya adalah gigi susu. Geraham ketiga dari taring itu udah pasti gigi permanen. Jadi kalau sampai yang berlubang ada lagi ketiga dari gigi taring, ya itu harus ditambal karena itu udah gigi permanen yang nggak ada ganti sampai tua. Lalu kalau yang tadi saya sempat cerita, kalau kita bawa anak ke puskesmas misalnya, terus dibilang gigi anaknya nggak usah ditambal, nggak perlu ditambal, tunggu lepas sendiri aja. Boleh kok minta dirujuk ke dokter gigi spesialis anak gitu, karena sekarang itu BPJS sistemnya berjenjang, jadi dari puskesmas nanti akan dikirim ke fase tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Saya tahu prosesnya nggak akan mudah, saya tahu nunggunya mungkin akan lama, tetapi ya ikhtiarnya kita coba gitu ya, coba lakukan yang memang semampu kita, karena memang sebenarnya jalurnya sudah disediakan, cuma orang yang mau ke jalur itu juga terus terang banyak dan ada kuotanya gitu. Jadi coba tetap diusahakan. Oke. Semoga terjawab ya. Mam, tadi siapa yang kelihatan lagi namanya? Oke, next. Halo? Sudah belum? Mangkar. Tuh. Halo? Halo. Ya, silakan. Ya, Dok, saya mau nanya. Kan anak Ya. saya umur 5 tahun ya. Umurnya? Dikasih anak saya umur 5 tahun. 5 tahun, oke. Ya, dikasih pasta gigi yang kodomo kayak gitu nggak mau, pengennya tuh yang dewasa kayak close up itu, boleh nggak sih? Oh, bagus. Oh, gitu. Boleh. Takutnya tuh nggak boleh kan. Istilahnya Nggak apa-apa semua sebenarnya. itu. Yang paling penting sebesar biji beras sampai biji jagung nggak ada masalah. Soalnya katanya nggak enak pasta gigi yang anak-anak mah gitu. Anak-anak mah rata-rata males kalau kasih orang dewasa kan pedes. Kalau anaknya mau, wah berkah itu berarti. Nggak berantem lagi ngajarinnya. Ya, makasih ya, Dok, jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Karniti. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Halo? Mam Baby Lau. Ya, halo, silakan langsung pertanyaannya. Halo, sore dok. Oke. Tadi dari materi dokter saya yang pertama itu yang tentang rosen gigi anak. Yang dokter sampaikan dari dalam kandungan ya dok, itu sudah tumbuh dan kalau misalnya di ronsen itu sudah nampak termasuk sampai gigi permanennya ya dok ya. Ya. Itu untuk ronsen gigi itu apakah setiap anak perlu dilakukan untuk pengecekan giginya atau kalau memang kalau sudah ada kejadian anaknya sakit gigi, karies gigi seperti itu, Dok? Kalau anak saya usia 2 tahun 2 bulan. Dia kalau sikat gigi itu, Dok, gimana ya? Karena nonton juga ya dok, nonton video, jadi kadang sehari itu sikat gigi itu lebih dari 2 kali ya dok.
Jadi dia memang ngambil sikat giginya buat dijadiin mainan untuk sikat giginya gitu, Dok. Mm-mm. Apakah itu sebaiknya tidak diberikan? Dan kalau misalnya dibilang dokter tadi ngomong juga sebaiknya gigi susu itu jangan rapat-rapat kan ya, Dok ya. Ya. Dan di kondisi di gigi anak saya dia di usia 14 bulan itu sudah full, Dok. Udah full dan kalau saya lihat itu rapat, Dok. Hmm. Oke, Nah, itu. oke. Terima Oke. kasih, Dok. Terima kasih, Mam Baby. Jadi kalau Silakan. ronsen, kalau di Indonesia nggak umum. Tapi kalau kita rujukannya ke luar negeri, ada nggak ada problem di foto di usia 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun, foto ronsen. Untuk tahu pertumbuhan gigi permanen ada atau enggak, benihnya di usia 6 tahun, 9 tahun untuk tahu pertumbuhan mixed dentition, gigi campuran dari gigi susu dan gigi permanennya, usia 12 tahun untuk lihat pertumbuhan akar gigi permanen. Jadi ya sebenarnya nggak perlu banget kalau di Indonesia, ya udah yang penting kalau nggak ada keluhan, nggak usah foto ronsen, sebenarnya nggak ada masalah. Kedua, sikat gigi itu boleh nggak dikasih buat mainan? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Kalau tujuannya buat main. Tapi kalau tujuannya buat nyikat, harus kita yang sikatin. Jadi anak mau sikat gigi buat mainan 10 kali sehari pun nggak ada masalah. Kasih aja supaya mereka terbiasa, asal giginya bersih ya. Nggak jatuh ke lantai disikat, nggak jatuh ke lantai disikat. Tetapi yang kita sikatin 2 kali sehari tetap harus jalan. Kalau mau main mah sebenarnya nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Kita yang sikatin. Lalu gigi rapat, gigi renggang, itu kalau usia 14 bulan rapat nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Nanti indikatornya mulai terlihat akan merenggang tuh biasa normalnya di usia 3,5-4 tahun tuh harusnya udah minimal udah terlihat ada setengah mili gitu ya. Jadi kalau sampai 14 bulan masih rapat, nggak ada masalah. Apalagi 14 bulan udah full semua, agak kecepatan. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena rahangnya belum berkembang sempurna, tapi udah dijejelin sama gigi yang udah lumayan banyak, kita lagi bangun garasi nih, lagi mau bobok, lagi mau digedein, belum kelar garasinya, mobilnya udah datang buruan, 10 biji, padahal garasinya belum siap. Kurang lebih begitu, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Oke, izin bertanya satu lagi, Dok, tentang lap gigi gitu ya. Anak saya kan malam tidur masih nyusu tidur gitu kan. Jadi sebaiknya setelah dia nyusu tidur itu tetap kita lapkan dengan kain kasar atau gimana ya, Dok? Ya. Tetap dilapkan ya. Oke, terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Mam Baby. Aduh, PR aku juga sih, karena sejujurnya bayiku juga masih tidur sambil nenen. Jadi harus ya, Dok ya, tetap walaupun udah semalam apapun ya. Tadi yang saya juga lupa tuh ngomong nenen. Hati-hati, ASI, UHT, SUFOR. Tiga-tiganya bisa bikin gigi berlubang. Emang ASI bisa? Bisa. Di ASI itu ada laktosanya. Laktosa itu gula. Ya, jadi gula dari laktosa mungkin nggak sebegitu menyeramkannya bisa bikin lubang. Tapi anak udah yang pasti. Lengket dari makanan plus lengketnya ASI nyatu, itulah jadi tempat si kuman buat bisa berkembang jadi bikin gigi berlubang. Iya, benar-benar. Ya. Oke. Selanjutnya atau gimana nih? Boleh satu lagi pertanyaan kali ya, Dok ya? Ya, boleh. Oke. Satu pertanyaan lagi terakhir. Halo. Mama Fianti ya? Halo. Halo. Silakan pertanyaannya. Ya, saya ibu dari bayi berumur 1 bulan. Nah, ini yang sering saya bingungkan itu begini. Kan untuk bayi 1 bulan ini kan minumnya kan pasti 2 jam sekali minimal. Nah, itu apakah setiap selesai minum susu itu harus selalu kita bersihkan ataukah hanya minimal 2 kali sehari waktu mandi atau bagaimana ya? Begitu. Terima kasih. Langsung ya. Jadi sikat gigi itu tujuannya yang tadi di awal, salah satu tujuannya adalah untuk membentuk kebiasaan. Jadi yang paling penting tetap seperti manusia dewasa. Pagi setelah nyusu pertama setelah bangun, ya misalnya kisaran jam 7 gitu ya. Malam sebelum tidur terpanjang yang biasa kita tahu jam 9, itu yang paling pasti. Cuma memang
itu yang menggunakan odol. Cuma memang selebihnya kalau mau disikatin sesering mungkin jawabannya nggak ada masalah. Cuma memang kalau mau ikutan rekomendasi, yang menggunakan odol itu hanya pagi dan malam. 2 kali. Jadi ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya pakai air aja nggak apa-apa. Oke, semoga terjawab ya Mam Indri. Oke, ini udah jam 5 nih. Udah waktunya. Udah habis nih waktu kita berdua nih, Dok. Rame-rame nih, Dok ya. Ya. Oke nih, untuk penghujung acara mungkin ada closing statement nih, Dok, dari dokter untuk kita semua ibu-ibu di sini yang masih struggling buat nyikatin gigi anaknya segala macam. Ya. Konsistensi adalah kunci sih. Menurut saya itu yang paling penting. Kadang-kadang kalau kita yang nggak konsisten, termasuk konsisten menjaga gigi kita sendiri gitu ya, ntar akibatnya akan kemana-mana, akibatnya akan ke gigi anak-anak, akibatnya ke kebiasaan jadi anak juga nggak akan konsisten dalam segala hal. Nah, jadi itu aja sih, konsisten adalah kuncinya. Oke. Wah, terima kasih banyak dokter udah mau meluangkan waktunya selama 1 jam ini memberikan materi, memberikan ilmu ke kita, para ibu-ibu ini. Oke, terima kasih banyak dokter ya atas waktunya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi next time. Siapa tahu ada yang mau datang ke prakteknya langsung ke Dokter Joshua. Jangan lupa dokter follow juga akunnya apa tadi dok? Yang senyum si kecil. Senyum si kecil. Senyum si kecil. Oke. Terima kasih banyak buat mami-mami juga yang sudah bergabung selama 2 jam ini menemani kita semua. Oke. Terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Lancar-lancar semua puasanya. Iya, lancar-lancar juga semuanya. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih. Iya. Oke, bye dokter. Bye. Oke, buat semua mami-mami yang ada di sini, makasih banyak buat waktunya. Makasih juga udah yang 63 orang nih yang bertahan mantengin selama 2 jam. Terima kasih banyak Almona juga udah mau menemani Batch April untuk membuat webinar ini. Oke, it's time to leave kayaknya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga kita sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Next webinar kita. Bye-bye. Bye semuanya. Bye-bye. Kak Indah, kita foto dulu yuk. Oh iya benar. Sorry. Lupa. Foto dulu yuk. Forget. Ayo jangan lupa foto dulu yuk. Foto dulu. Ntar buat semuanya juga dapat voucher ya Kak Dita ya. Ayo semuanya dinyalain kameranya. Sebelum kita udahan. Kita nyalain kameranya. Kita foto bareng. Sudah? Sudah ready semuanya? Ayo dandan dulu sedikit. Oke, sudah Kak Dita? Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ini ibu-ibu di sini, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Buat Kak Dita juga, buat semua yang sudah berpartisipasi untuk kelancaran webinar kali ini, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Semoga... Bye, Maminda, Kak Dita, terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti door 5 nanti diumumkan di grup
WhatsApp Oh iya. ya. Nanti untuk door prize-nya untuk 5 orang ya, Kak Dita ya. Nanti diumumkan di grup WhatsApp-nya Almona yang kita join itu. Oke. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh seperti itu tangannya.